kita, satu rasa susah senang bersama-sama. Mari jalin silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar brother dan sister di mana saja kalian berada? Hari ini kita bertemu kembali dalam konten YouTube Oi Rock and Roll Ngaji You. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemani beberapa teman-teman saya. Kalau bisa saya katakan mereka adalah seniornya di OI Jakarta Utara. Ya, hari ini berarti suatu silaturahmi yang membuat saya bahagia karena memang untuk menghadirkan mereka ini bukan persoalan gampang. Karena biaya transportasi, akomodasi semua kita yang tanggung sehingga mereka bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Ada sahabat saya, Ciu Fales. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada juga Darman Fales. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini mungkin teman-teman OI, brother sister OI, Fama dan semua pecinta Iwan Fals pasti mengenal sosok satu ini. Beliau termasuk ikon dari Jakarta Utara. Ada Bung Wario Fals juga nggak ya? Iya. Bung Wario Fals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antum sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Kemudian ada teman saya juga, ini yang punya Gunung Merapi. Iya, Mbah Dulani. Assalamualaikum. Masya Allah. Dan tak lupa juga brother sister, tetap bersama saya, kru dari Oi Rock and Roll Ngaji You, ada Nobon, Ketua Badan Pengurus Kota OI Jakarta Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bon? Sehat. Puasa? Udah enggak? Tadi puasa? Tadi puasa. Jam berapa bukanya? Jur. Weh, main cantik. Alhamdulillah. Dan bersama kita juga ada Ustadz kita, ada Brother Bengkes. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Beberapa hari perjalanan Ramadan ini masih konsentrasi Ustadz ya? Masih ya? Masih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kemudian saya kenalkan juga ini ada senior juga di OI Jakarta Utara, ada Bung Dedi apa dia? Pai. Bukan Paibit ya, bukan ya. Dedi PI. Pai alias Dedi. Bukan BIP, bukan. Iya, Dedi alias PI alias Pai. Ya kalau penjahat kan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terakhir, ya ini brother sister, kalau kalian sering mengenal lagu-lagunya Iwan Fals di Jakarta Utara itu kita punya grup, ada grup band dan beliau ini adalah salah satu personilnya, ya. Ada Rio Jabrik. Assalamualaikum Bang Rio. Waalaikumsalam. Sehat Bang Rio ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu ya. Lagi sakit Bang? Sehat. Tapi kepala diikat. Biasanya kalau kepala ikat orang demam. Singpu. Oh ya, Singpu. Singpu. Oh, ya. Singpu dikit lah. Tapi mudah-mudahan ini kalau mau lebaran memang itu secara otomatis mempengaruhi pikiran. Ketika menjelang mendekati hari lebaran itu secara otomatis akan pusing lah kita ya. Ya brother sister, hari ini saya ditemani teman-teman saya yang dulu memang sama-sama berjuang kita membesarkan OI di Jakarta Utara. Walaupun ada sebagian lagi yang tidak hadir ya, karena mungkin berhalangan. Dan tetap di hari ini, masih di bulan suci Ramadan, kajian kita masih tentang rahasia puasa. Dan mungkin ini adalah episode terakhir di rahasia puasa. Untuk kedepannya mungkin kita sudah normal kembali, kajian kita masih tentang fikih, tauhid, dan tasawuf. Saksikan terus brother sister
siaran channel YouTube kita. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke? Hari ini saya mau berbincang-bincang sedikit bersama Nobon, Ketua OI Jakarta Utara. Nobon, bagaimana perjalanan konten YouTube kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oi, oi, oi. Alhamdulillah perjalanan YouTube kita ini, yang jelas kita tetap konsisten sama perjalanan YouTube kita ini. Oi Rock and Roll Ngaji Yuk, insya Allah terus berjalan. Amin, amin, insya Allah. Dan di bulan puasa ini, di bulan yang berkah ini, insya Allah jangan ada berkurang. Jangan takut sama penyakit. Penyakit itu pasti ada obatnya. Ya itu gue yakin itu. Gue yakin. Segala sesuatu yang Allah berikan penyakit Pasti ada obat. ada obatnya. Nggak mungkin nggak ada Nggak obatnya. mungkin nggak. Yang jelas jangan lebih. Termasuk Ya itu, jangan lebih. Jangan lebih sama penyakit. Dan OI mesti berjalan. Ormas OI mesti berjalan. tetap bergerak. Di situ ada sopan, sosial, seni, olahraga, pendidikan, akhlak, dan niaga. Ya insya Allah semua di pilar itu kita berjalan. Walaupun satu atau dua tetap berjalan. Insya Allah. Sayang, OI udah besar. Betul. Kalau nggak dijalanin siapa lagi kalau bukan kita? Ya. Ya itu aja ya. Tidak mungkin orang yang berada di luar mau menjalankan. Organisasi OI ini. Ya kita orang yang jalanin. Ya dari gua gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother sister, itu ungkapan hati dari seorang ketua Badan Pengurus Kota Jakarta Utara. Jadi beliau itu punya keinginan, ini tetap bergerak, ini tetap berkarya. Walaupun di masa pandemi, udah banyak menguras waktu dan pikiran kita. Hampir 1 tahun lebih ya, bukan hampir lagi, sudah 1 tahun lebih kita menjalani masa-masa pandemi ini ketua ya. Kalau kita tetap stuck, diam di tempat, mau jadi apa ya enggak? Jadi alhamdulillah kita masih terus berkarya dengan kajian-kajian kita ya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan menjadi ilmu kebaikan buat kita semua. Kemudian saya mau coba sapa lagi, ada sahabat lama saya ya, zaman masih dulu lah, masih muda-muda dulu kita berteman. Waktu caur lah. Sampai bayar utang lah waktu itu kan. Jadi bab hutang-hutang ya. Iya. Oke, nanti saya buka lah. Coba saya akan sapa. Di tempat kan. Saya akan sapa, ada Bang Dedi. Assalamualaikum, Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Menurut lo, apa yang di pikiran lo menyikapi tentang konten kita ini? OI Rock and Roll. OI Rock and Roll Ngaji ini. Gimana pendapat lo? Alhamdulillah sih baik ya, cuman nggak mengikuti banyak, cuman sekilas-sekilas aja lah nontonnya. Cuman tujuan kita baik ya, pasti insya Allah hasilnya akan baik. Insya Allah, amin. Lihat ya. Amin. Jadi sekecil apapun kebaikan itu, insya Allah akan berbuah kebaikan ya Bang ya. Itu maksudnya kan. Iya. Oh, kita tujuannya baik kok kan gitu. Terus ya alhamdulillah saat ini kita semua masih diberikan umur panjang ya, Amin. masih silaturahmi. Iya. Walaupun jarak jauh gitu, tapi tetap alhamdulillah kita suatu saat ada kopdar ya namanya kalau gini kan. Ada kopdar. Alhamdulillah masih silaturahmi. Masih terjaga ya. Ya, masih terjaga. Nah, ketika tadi Bang Ipan ini nyampaikan, ini sahabat lama lagi zaman caur-cauran ya. Iya kan? Ini kacau nih, Dar. Hancur-hancuran. God, story-nya kacau sama doi, ya kan? Yang bikin hancur Gowot doi nih. Oi. Ya kan? Saling tunjuk. Penjahat sama penjahat nggak usah buka-bukaan lah. Iya. Jadi gitu brother sister. Perjalanan waktu itu memang kita melalui proses ya. Apapun yang pernah kita lalui di masa lalu itu adalah suatu proses kita menuju masa depan. Dan alhamdulillah ya kita nggak sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, kan begitu ya? Brother, Jadi ada lagi ini Bang Ipan. Semuanya lah ya brother. Gowot kan dulu caur-cauran sama doi, tapi ketika
mau hijrah diri ya. Wah, apa ya Tat ya bahasanya ya. Kalau hijrah diri mungkin nggak terlalu ini ya, terlalu tinggi ya. Perbaikan lah. Perbaikan diri ya, bareng-bareng lah sama doi juga, bareng-bareng. Akhirnya alhamdulillah ya, dulu zaman kacau lah. Ya, minum bareng, nyimeng bareng, apa bareng. Pelan-pelan sharing waktu itu udah semua Bang Dul. Itu udah semua dah. Alhamdulillah sampai sekarang ya, walaupun masih bareng ya, untuk kebaikan bareng-bareng juga. Berarti kan itulah perjalanan kita gitu. Enggak juga ada orang langsung baik terus kan. Lebih baik kita badung dulu deh. Pasti titik jenuh kebadungan itu akan timbul. Insya Allah hidayah dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa memperbaiki diri kita gitu. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Itu aja Bang yang mungkin saya sampaikan. Mungkin lebih luasnya lagi nanti ada materi yang disampaikan dengan Ustadz Bengkes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa juga Bang, kabarkan kepada keluarga semua untuk selalu nonton channel YouTube kita, untuk subscribe selalu sebanyak-banyaknya agar dakwah kita ini bisa sampai kemana-mana ya Bang ya. Amin. Ada yang mau saya tanyakan kembali? Waktu kita lama kok, santai. Iya, santai. Pegang Bang. Pegang. Iya. Brother sister, teman-teman Fama, teman-teman OI, teman-teman majelis dimanapun saja berada. Hari ini saya coba kasih mikrofon kepada kawan saya juga. Ini ada Rio Jabrik. Beliau ini adalah seorang vokalis. Selain vokalis, gitaris juga. Bukan pendekar itu. Pendekar, Pencipta lagu juga. Dan beliau ini selalu berkarya secara berkarya secara otodidak, diam-diam berkarya, tiba-tiba lagunya booming. Walaupun belum masuk ke dapur rekaman ya, tapi saya percaya insya Allah beliau ini akan berhasil untuk masuk ke dapur. Ke dapur ya. Ya, coba akan saya sapa. Assalamualaikum Bang Rio Jabrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kegiatan sekarang Bang di bulan Ramadan ini Bang? Kegiatan sekarang di bulan Ramadan? Iya. Ya kayak orang-orang aja sih. Tetap Sahur jelas, gitu ya. Sahur buka, puasa. Artinya aktivitas musik Kalau untuk sekarang kan lagi nggak boleh pada ngumpul itu. Jadi memang secara langsung mempengaruhi ya Bang ya, berpengaruh kepada aktivitas lu ya. Sebagai seniman, sebagai pemusik, secara otomatis tidak diperbolehkan untuk manggung, tampil gitu. Teman kalau untuk pribadi tetap kita harus punya, harus itulah. Ya, kalau berat pisau kalau nggak diasah ya kita lama-lama kalau nggak itu ya tumpul juga. Nah itu persoalan yang paling penting Bang. Ketika kita menyerah dengan keadaan, kita akan tergilas oleh waktu kan gitu kan. Tapi tetap semangat ya Bang ya. Tetap terus berkarya Bang. Jangan lupa untuk kabarkan kepada teman, sahabat, saudara untuk subscribe channel YouTube kita Bang. Siap. Ya Bang ya. Mudah-mudahan hari ini kajian kita bisa memberikan titik baik untuk kita ya Bang ya. Amin. Terima kasih Bang Rio. Saya akan coba sapa lagi, ada sahabat saya itu. Ada Bang Dul. Wah ini Bang Dul pernah disapa juga waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Pernah gabung di channel YouTube kita ya. Oh belum gabung ya. Datang tapi enggak. Oke. Nggak jadi. Apa kabar Bang Dul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik ya Bang Dul ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Lagi sakit juga Bang Dul. Ngomong ke pucat. Kagak biasa sama kamera ya. Nggak apa-apa Bang Dul. Ya, brother sister OI Fama dan semua majelis. Ini Dul ini saya coba perkenalkan, beliau adalah sahabat kita. Kita sama-sama Fals Mania dulunya. Kita sama-sama penggemar Iwan Fals. Tapi beliau ini lebih di bidangnya seni. Beliau ini adalah seorang pelukis. Seorang seniman hebat yang melukiskan inspirasinya itu ke dalam bentuk kaos.
Bener ya Bang Dul ya? Ya, sebagian ada. Ah. Contohnya kali. Ya, gitu. Berapa lama Bang ente berkecimpung dalam seni lukis Bang? Wah, udah 20 tahun lebih ya. 20 tahunan? Iya. Awalnya otodidak atau emang ada sekolah? Otodidak. Tapi otodidak, tapi sering kumpul sama teman-teman akademisi. Oh, jadi akhirnya Sharing. Hmm. Ada. cara nggak langsung mendapatkan ilmu ya Bang ya. Ya memang Bang, seperti kata pepatah, ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka harumlah kita, kan gitu. Ketika kita berteman dengan tukang hap, Jahat gitu maksudnya. Apa itu apa? coba bisa jelaskan gitu. Ya, jadi gitu, bagus Bang. Abang ingin mengasah keterampilan kemampuan seni lukisnya, Abang bergabung dengan teman-teman seniman lain, akhirnya Ya. saling bertukar ilmu, bertukar pikiran ya Bang ya. Memang harus kayak gitu sih. Memang harus kayak gitu juga ya. Ternyata nggak bisa sendiri untuk besar. Butuh orang-orang sekeliling juga. Betul. Iya. Bagus Bang, salut Bang. Gua sebenarnya salah satu orang yang mengidolakan lu Bang. Wah. Dari gua kenal lu kan dari gua SD, lu udah SMA waktu itu. Baku banget. Ya, gua SD dia udah SMA. Dari komuk juga orang nggak bakal ketipu lah. Channel YouTube gua Bang, subscribe gua dong. Kalau lauk punya ya. Tahunya subscribe. Ya kan? Ada sering nyanyi tuh Bang. Hah? Ada sering nyanyi. Iya. Jadi ntar. Jadi buat teman-teman Fama, teman-teman Oi dan teman-teman majelis dimanapun berada, ketika kalian ingin melukiskan wajah kalian dalam satu kanvas, mungkin bentuknya kaos, kalian bisa ngubungin Bang Dul. Beliau ini Ada contohnya lagi ya? ada contohnya, coba. Enggak, ini. Mana? Nah, Contohnya. ini karyanya Dul ya? Iya. Ini karyanya Dul. Ini fotonya Bang Rio Jabrik, dilukiskan ke dalam kaos. Ini karyanya Dul. Harga nggak mahal, cuma setengah dah. Berapa itu? Setengah. Ada lagi. Kayaknya jadi Coba buat endorse. Bang. Nah, itu keren tuh. Nih karya Dul juga ini, Iwan Fals. Banyak. Nih lagi karyanya Dul juga. Masya Allah. Jadi si Dul ini memang seniman hebat. Jadi ketika saya sudah ketika saya sudah menginformasikan tentang dia kepada kalian semua, insya Allah satu kaos ukuran XL saya akan dapatkan. Amin. Nah itu dong. Iya. Endorse nggak? Oke, ya kita coba. Bang Dul, makasih Bang Dul ya atas bincang-bincangnya. Hari ini kita akan tetap ada kajian Bang Dul. Apapun kajian kita hari ini tentang lebih kita utamakan tentang rahasia puasa, ya. Jadi coba nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan. Boleh Bang Dul, saya minta ke Bang Wario ini, Bang Wario Fals. Bang Wario, apa kabar Bang Wario? Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Nah. Apa kegiatan Bang selama bulan puasa ini Bang? Biasa ngumpul-ngumpul aja kayak mama. Oh, nih gue demen. Mama. Ketika kita ngumpul dengan mama, maka kebahagiaan lah yang akan kita dapatkan. Malum kan? Paham kan? Paham. Brother sister, Bang Wario ini benar-benar senior di Jakarta Utara. Mungkin kalian banyaklah melihat foto-foto dia beredar di sosial media dimanapun saja berada. Karena memang beliau ini salah satu sosok yang bisa mampu masuk kemana saja. Bukan DPO kan tadi? Bukan. Ke ibu-ibu, anak muda dia bisa masuk. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di sini, kajian hari ini akan menjadi lebih hangat, lebih bergairah lah ya. Lebih hidup lah ya. Lebih hidup. Terima kasih Bang Wario. Sama-sama Bang. Oke. Ini ada Bang Darman juga, saya sapa juga lah ya. Sama-sama. Bang Darman. Sehat Bang Darman ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Udah lama Bang? Sakitnya. Lama apa nih? Jelas ya? Jelas. Udah lama kenal Iwan Fals. Alhamdulillah lama banget itu. Nah, gue demen ketika bicara tentang Iwan Fals, ketemu dengan orang Zaman SMP lah. zaman SMP Bang ya. Berarti dari tahun sekitar tahun 96an ya, 96an udah kenal Iwan Fals ya. Dan yang gue dengar lagi,
Waktu itu lu udah pernah menjadi pengawalnya beliau ya? Betul. Di Jambore ya? Betul. Jambore pertama. Itu. Jambore pertama. Setelah Terus, Munas, Jambore. Jambore. Lumayan dari nonton konsernya, dari ya di mana lah, Jakarta, Serang. Ini jangan Jogja. bergerak-gerak bang. Hah? Ini logat ini aja. Ininya diam aja, tangannya bergerak ke kiri. Oh siap. Nah, jadi abang dari beberapa konser Bang Iwan yang dulu udah sering hadir ya. Betul. Terutama nonton konser yang di Serang. Burung Elang itu, Burung Raja Wali apa? Oh, Kantata ya, Kantata udah pernah juga ya. Tahun Ada dulu. cerita kayaknya. Saya sempat berantem waktu itu ya karena botol kecap ya waktu itu. Kebetulan bukan kita juga ya. Siapa ya? Ente juga. Brother sister, itu pengalaman kita. Wah seru itu ceritanya. Seru waktu itu pengalaman kita nonton konser, kita ribut, tawuran. Gua kena botol kecap. Gua kirain darah, ternyata kecap semua lawan gua. Bang Darman jago. Dia berantem pakai bambu ngelawan orang pakai samurai. Nggak. Pakai celurit waktu itu lawannya. Nih hebat. Selesai itu. Selesai Bang ya. Taman Mini sama dia apa? Di Nanggung ya. Woi, di Nanggung lagi. Waduh. Jadi memang itu sejarah, Bang. Sejarahnya artinya ketika kita mengingat kembali apa yang pernah kita lalui kemarin itu adalah suatu cerita yang mungkin Tapi iya ada suka duka juga bang. suka duka lah. Mantep. Dukanya di mana, Bang? Ya. Gua rasa dukanya nggak ada kan? Nggak ada ya. Suka aja. Suka semua. Seneng ya. Suka mau ada duit kayak mau kagak kayak. Betul. Wah suka berangkat aja ya kan? Betul. Benar nggak Bang ya? Betul. Alhamdulillah. Oke Bang, terima kasih banyak Bang atas Siap, informasinya. siap. Mudah-mudahan teman-teman brother sister dimanapun saja berada bisa mengenal Abang lebih dekat lagi, bisa Siap. bersilaturahmi kembali dengan kita kan. Siap. Terima kasih Bang. Nih, gue mau sapa lagi nih teman gue nih. Nah ini Ciu Fales. Ini benar-benar Ciu Fales. Namanya Fales juga. Nggak tahu kenapa dia pakai nama Fales belakangnya. Apa karena dia masih ada keluarga atau atau emang males gitu ya. Fans aja, fans. Fans ya. Apa kabar, Ciu? Baik ya. Lu udah lama juga ya menggilai Iwan Fals waktu itu ya? Ya, begitulah. Dari zaman SMP, SMA? Dari SMP kayaknya. SMP ya. Artinya ketika lu mengenal Iwan Fals, lu coba mengaplikasikan kecintaan lu sama Iwan Fals itu dalam bentuk dulu kalau nggak salah sablonan ya? Iya, pernah Ya. jalani sablonan. Nah, jadi kita punya kelompok di sini ada namanya Oi Pesisir dan tukang sablonnya adalah beliau. Jadi beliau yang mau apa aja dulu bikin sablonan tulisan beliau. Cuman nggak kerja tetap nih Bang, DP 400 tetap kita kasih. 400 Jadi alhamdulillah brother sister, semua kita yang hadir di sini adalah teman-teman dari pecinta Iwan Fals. Kita punya kisah, punya cerita, punya histori tentang Iwan Fals, tentang konser, tentang silaturahminya, tentang semuanya lah. Lu punya pengalaman indah di mana ketika nonton atau apapun itu? Kalau pengalaman indah banyak lah Bang. Banyak ya. Banyak. Tapi semuanya indah. Semuanya indah. Pernah berantem nggak waktu itu? Kalau berantem pernah kayaknya pernah. Lu pernah juga? Diberantem. Jadi berantem. Jadi dia ini sosok laki-laki Don Juan, kan? Modelnya perempuan lah, ya kan? Nonton konser di mana ada perempuan, sap. Kelar. Yoi, Raja Tikung, ya kan? Oke, brother sister, alhamdulillah, semua udah saya sapa. Bang Rio, sedikit aja Bang Rio. Sebelum kita memulai kajian, gue pengen dengar suara emas lo. Lagu apa yang coba bisa lo aplikasikan di saat ini nih? Kerja apa? Berjamaah menyebut. Iya, cuman lo dulu aja pegang. awal Apa nih bang? Boleh. doa ya Ya, berjamaah. Ya sambil kenanya doa itu ya. Jadi sebelum kita mulai kajian ini, gua akan coba minta Bang Rio untuk menyanyikan lagu Bang Iwan. Doa ya, lagu doa itu ya. Berjamaah Menyebut asma Allah, saling asa, saling ngasih, saling ngasuh. Berdoalah
sambil berusaha agar hidup jadi tak sia-sia. Badan sehat, jiwa sehat, hanya itu yang kami mau. Hidup berkah penuh gairah, mudah-mudahan Allah setuju. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih Bang Rio. Terima kasih atas lagunya, doanya. Oke, brother sister, sebelum kita masuk kajian, gue informasikan sekali lagi, ini hari adalah kajian kita terakhir tentang rahasia puasa. Dan insya Allah untuk channel YouTube berikutnya, video YouTube berikutnya, kita akan kembali ke kajian kita tentang tasawuf, fikih dan apa? Tauhid. Ya. Terus saksikan terus dan tonton terus channel YouTube kita. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Oke, kita mulai kajian kita hari ini. Kita akan sapa kembali Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Nikmat iman, Islam, wal ihsan, taufik hidayah wal inayahnya, sehingga kita dapat menjalani aktivitas ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Itu nikmat yang paling kita syukurin ya. Karena ada banyak orang yang tidak dikasih nikmat seperti itu ya. Tidak dikasih taufik, tidak dikasih pertolongan, tidak dikasih hidayah dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Karena hidayah itu haknya Allah ya. Hidayah itu haknya Allah, bukan haknya manusia. Nggak bisa manusia ini apa? Manusia ini cuman bimbing aja, cuman ngarahin, cuman memotivasi, cuman mengajak. Tapi yang namanya hidayah itu haknya Allah. Siapa yang Allah kehendaki dapat hidayah, orang itu dapat hidayah, petunjuk. Mudah-mudahan kita terus diberikan hidayah oleh Allah sampai hari akhir hidup kita. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman minazulumatil kufri ila nuril iman, dari zaman gelap gulita sampai ke zaman terang benderang ya, alhamdulillah. Yang saya hormati Abang Ciu Pales ya, Sohibul Bait, alhamdulillah beliau telah menerima kita di tempatnya, di rumahnya. Kita doakan semoga Abang Ciu beserta keluarga mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Allahumma amin. Karena orang yang memberi buka puasa, orang yang sedang berpuasa itu dapat ganjarannya satu puasa orang itu ya. Tanpa mengurangi si soim itu, tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu pahalanya ya. Jadi alhamdulillah kita diterima di tempatnya Bang Ciu. Yang saya hormati Bang PI, senior saya, abang saya, saudara saya, guru saya. Semoga beliau diberikan kesehatan, Amin. dan kelapangan hidup sehingga dapat membimbing kita-kita. Yang saya hormati Bang Rio, musisi Oi Jakut yang sudah lama berkarya bersama Oi Jakut. Semoga kita doakan karyanya terus istiqomah di dalam seni dan musik. Yang saya hormati Bang Darman, Bang Wario, senior-senior saya, abang-abang saya, Bang Dul, seniman yang saya hormati dari Bekasi ya Bang ya. Bekasi. Tak lupa yang saya cintai, yang saya banggakan, MC kita, Ayah
Ketua OI Jakut Bang Nobon. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan, kelapangan hidup dan keberkahan hidup sehingga dapat mengabdi beribadah kepada Allah. Amin Allahumma Amin. Baik ya, pelan-pelan kita ngaji sedikit dalam konteks apa? Targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib itu apa? Memotivasi dan memperingati, memotivasi agar kita biar semangat ibadah kepada Allah. Tarhib itu apa? Memperingati agar kita pelan-pelan belajar meninggalkan larangannya Allah. Jadi duduknya saya di sini bukan sebagai guru, bukan sebagai kiai, bukan sebagai ustaz, tapi sebagai teman biasa yang pengen bareng-bareng kita perbaikan yang pernah kita alamin dulu, namanya manusia ya. Ada liku-likunya kehidupan. Tapi itulah masa, itulah waktu ketika Allah kasih hidayah, orang yang seperti itu bisa lebih dicintai daripada Allah ketimbang orang yang tidak ada liku-likunya atau mengumpeti atau menyimpan keburukan. Naudzubillahi min Jali. Artinya begini, artinya di dalam kitab Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Sakandari, orang yang sibuk menangisi dosanya, orang yang muhasabah, orang yang sibuk sedih dengan dosa-dosanya, melakukan perbaikan dirinya, menimbulkan ketawaduan, menimbulkan kerendahan hati, itu Allah lebih cinta daripada orang yang sombong dengan amal ibadahnya ya. Allah lebih cinta orang yang sibuk menangisi aib-aib dosa-dosanya dan melakukan perbaikan ketimbang orang yang rajin giat ibadah tapi menimbulkan kesombongan. Naudzubillahi min. Itu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam. Pelan-pelan ya, mari teman-teman abang-abang kita baca surah Al-Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah ini kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh para alim ulama salafus soleh, seluruh para tabiin, para pahlawan, para musonif, para pengarang kitab, agar kegiatan kita, acara kita, konten kita yang cuma kecil-kecilan ala Jakut, ala rock and roll, mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan keberkahan. Semoga kita bisa istiqomah walaupun amaliyahnya sedikit, yang penting istiqomah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai dikit ya, dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Memulai lagi, melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang asrari saum, rahasia-rahasia puasa dari kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Jadi kajian ini mohon maaf mungkin yang terakhir untuk bab puasa ya. Insya Allah nanti habis lebaran kita isi dengan kajian-kajian lain mengenai kitab-kitab yang terkait dengan ilmu fikih, tata cara ibadah syariat, terus ilmu tauhid tentang akidah ya. Terus ilmu tasawuf tentang kebersihan atau tazkiyatun nafs, tentang penyucian diri atau membersihkan hati. Jadi mumpung pas momennya di bulan suci Ramadan, maka dari itu kami kemarin BPKW Jakut punya inisiatif membahas tentang perkara-perkara puasa ya. Udah ada 3 konten tentang membahas tentang puasa. Nah, nanti habis lebaran insya Allah kita beda lagi kajiannya. Kitab-kitab yang sebelumnya kita lanjutin tentang wudu ya, tentang torikoh apa itu torikoh, tentang syariat apa itu syariat, tentang hakikat apa itu hakikat. Nanti insya Allah kita pelan-pelan kita buka, kita bedah kitabnya menurut para ulama salafu soleh yang kita anut. Mazhab Imam Asy-Syafi'i, tasawuf kita ke Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, tauhid kita ke
Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Itu namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah walaupun acara kita brekele acak adul tapi terarah dan menjurus satu terus sampai sanad ke baginda Rasulullah SAW ya, insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangin ya bahas kemarin ya. Waqad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahati baina zudi fid dunya wa baina shaumi faqala innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil abidi wa yaqulu ayyusyabu tariku syahwatahu li ajlil mubadzalu syababahu li anta indi ka ba'di malaikati. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruntutkan, membanggakan di antara zuhud di dalam dunia dan puasa. Jadi zuhud ini sifat kepujian kemarin di bab yang kemarin ya. Zuhud ini sifat tinggi, sifatnya para wali. Apa kita boleh ngaji tentang bab zuhud? Boleh, untuk tarhib, untuk targhib, untuk memotivasi. Zuhud itu apa? Tarkud dunia li ajul akhirat. Dunia adanya di tangan aja, jangan sampai ada di dalam hati. Jangan sampai menggilai dunia. Nauzubillahi min zalik. Karena kehidupan sesungguhnya kita diambil akhirat, bukan di dunia. Ini sebentar aja semua, sebentar. Lanjutannya, waqala, maka berkata oleh baginda Nabi, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala yubahi, itu membanggakan atau dibanggakan malaikatahu oleh para malaikat bisyabi, dengan pemuda, anak muda, al-abidi, yang ahli ibadah. Fayaqulu, maka berkata oleh Allah, ayyuhasyabu, wahai anak muda, at-tariku, yang meninggalkan syahwatahu, akan syahwatnya, li ajli, karena aku, kata Allah, al-mubadzalu, dan menyerahkan, yang menyerahkan, syababahu, masa mudanya, mengorbankan masa mudanya, li, bagiku, untukku, anta, bermula kamu, indi, di sisiku, tabak di malaikati, itu seperti apa? Seperti sebagian malaikat. Masya Allah. Jadi anak muda yang masa mudanya, yang hidupnya, yang umurnya, usianya digunakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, itu diibaratkan seperti sebagian atau separuh daripada malaikat. Itu dibanggakan di antara ribuan malaikat, di hadapan malaikat. Contoh kecil, kita menang lomba makan kerupuk, bang, atau makan kaleng kerupuk, tiba-tiba menang juara 1 atau juara 2, ini dibanggakan oleh Pak RT, ya kan? Apakah kita nggak bangga di hadapan orang-orang lain, di hadapan orang sekampung? Bangga sekali kita. Itu yang membanggakan Pak RT. Lah bagaimana nanti anak muda yang ahli ibadah, yang mengabdi kepada Allah, yang mengorbankan masa mudanya, yang mengorbankan usianya untuk agamanya Allah, dibanggakan di depan malaikat. Masya Allah ya. Karena manusia bisa derajatnya lebih tinggi daripada malaikat ya. Ketika nafsunya udah terkontrol, akalnya sempurna, ini manusia bisa lebih tinggi derajat daripada malaikat. Dan manusia pun bisa lebih rendah daripada binatang, bisa lebih rendah daripada kalbahaim. Kenapa? Karena dia memperturutkan hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam fi shaimi, di dalam puasa, dan bersabda oleh baginda Rasul di puasa, yaqulullahu azza wa jalla unzuru ya malaikati ila abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya. Malaikat, lihatlah ya malaikat, kata Allah ya, ila abdi, kepada hambaku, taroka, meninggalkan oleh siapa? Soim, orang yang berpuasa, syahwat tahu, akan syahwatnya soim, waladzat tahu, dan kelezatannya soim, wata'amau, dan makanannya soim, wasyarabau, dan minumannya, min ajli, itu karena aku, maka dia akan dibanggakan di hadapan para malaikat. Iya, karena anak muda ini anak muda ini asyabul majnun ya, kadang-kadang tertutup akalnya dengan
nafsu atau amarah kemarin ya, yang pembahasan itu. Ya. Karena ada 3 perangkat, ada godob, ada nafs, ada syahwat, ada akal. Anak muda ini bisa tertutup akalnya karena syahwatnya. Anak muda ini bisa tertutup akalnya karena godobnya. Karena masa-masa muda ini masa-masa yang ya kita tahu sendiri dah, masa-masa muda kita ya. Kadang-kadang kita kalah dengan ambisi, kita kalah dengan nafsu, masya Allah ya. Makanya saya pesan kepada anak-anak muda yang berada di mana saja, teman-teman majlis, adik-adik majlis, pergunakan masa muda ya dengan sebaik-baiknya. Karena rusaknya zaman ini apa kata Imam Syafi'i apa? Naibu zamanana wal aibu ya fina wa ma li zamanina aibun siwana. Orang banyak yang sibuk, banyak yang mencerca, banyak yang memburuk-burukan zaman ya. Padahal apa? Wal aibu fina, padahal aib itu, kerusakan zaman itu adanya dalam diri kita ya. Wa ma li zamanina aibun siwana. Sebenarnya yang menjadikan zaman itu rusak aib atau keburukan kita. Jadi jangan heran dengan zaman yang kian rusak, kian kesini, kian amburadul, kian berantakan lah. Padahal aib itu, kerusakan itu adanya di dalam diri kita, masya Allah. Wali zamanina, padahal sesungguhnya zaman itu aibun siwana, kita yang bikin zaman itu rusak lah. Bagaimana caranya menjegal, memutus, memblok kerusakan zaman? Ibda binafsik, dari diri sendiri dulu. Diri sendiri kita benain ya, diri sendiri kita perbaikin. Ketika nanti diri sendiri udah baik, insya Allah lahirnya nimbulnya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu apa? Ilmu yang dari dalam keluar ya. Ketika kita dapat itu ilmu, kita amalin di dalam kehidupan sehari, nanti keluar. Nanti ketika kita udah bisa memperbaiki, insya Allah pelan-pelan bisa memperbaiki lingkungan. Bang, tanggapin Bang, tanggapin. Ada pertanyaan kawan-kawan Tentang pemuda apa? Tat, gue mau nanya nih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue punya anak nih. Nah, apa dong? Anak gue si Dapi. Ini kalau ya ini nggak, maksudnya ya gue sih sebenarnya nggak mau ngomong bader ya. Cuman ya gimana ya? Namanya anak-anak ya kan. Maksudnya apakah itu gue lagi muda begitu, lagi anak-anak gue begitu? Karena orang tua gue pernah ngomong juga, suatu saat lu akan menjadi orang tua, nanti lu akan ngerasain lu. Nah itu, jadi gue kembali lagi itu, kalau anak gue bader, gue kadang suka pengen mukul kakinya, cuman gue begini kali. Tapi gue insya Allah gue akan pelan-pelan gitu, nggak mungkin gue biar gimana, itu anak ya kan, gitu. Ya itu, apakah gue perlu pukul atau tidak gitu? Dan kalau mukul itu apakah gue dosa sama anak? Karena kan biar gimana, anak itu amanat dari Tuhan ya, yang perlu dijaga kan gitu. Betul. Nah, gitu aja Tar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Al-Ghazali, mendidik anak itu ada 2 metode ya. Yang pertama tarbiyatul aulad qoblal wiladah, yang kedua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Tarbiyatul aulad qoblal wiladah itu sebelum dia ada kita udah mendidik. Ya bagaimana caranya mendidik anak sebelum dia ada? Berarti kita berlaku baik, berlaku soleh, agar nanti kita punya keturunan baik ya, gitu. Ya ada kalanya memang begitu keturunan, ada kalanya juga karena lingkungan, ada kalanya karena kita salah didikan. Yang kedua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, mendidik anak setelah dia ada. Lah bagaimana mendidik anak setelah dia ada? Kita berusaha mencontohkan yang terbaik, jadi contoh dan memberi contoh. Jangan memberi contoh aja tapi tidak menjadi contoh. Iya, karena dakwah yang paling kena, dakwah yang paling nyerap, yang paling masuk itu dengan bilhal, dengan pergerakan, perbuatan langsung nanti dibarengin dengan nasihat-nasihat. Tapi kalau cuma kita ngomong-ngomong dong, nggak ada pergerakan, ini belum maksimal dakwah itu. Jangan teori lah. Jangan teori, prakteknya dulu. Ya memang terkadang kita lupa Ustaz. Ketika kita menyuruh anak, sholat lu. Kita masih nonton Indosiar, ya kan?
masih nonton Indosiar, masih nonton Samudra Cinta, masih nonton sinetron, Ikatan Cinta, dan Andin. Iya. Davi sholat kita masih nonton Indosiar. Nggak kena begini, nggak kena. Doi bukan itu bang, sinetronnya ini preman pensiun. Preman pensiun. Bang. Ya mohon maaf itu hanya masukan aja ya. Kamu kan lah ya. Jadi lebih menjadi contoh daripada memberi contoh. Artinya dua. Ya terus Ustadz, saya mau tanya sedikit Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz melihat perkembangan zaman sekarang dengan adanya teknologi, media sosial? Apakah ini menjadi satu cara yang baik ketika kita mendidik anak yang jangan menangis, kasih handphone. Belajar nih, kasih handphone. Apakah itu cara yang terbaik Ustadz? Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya karena memang zamannya zaman teknologi ya, kita udah nggak bisa lepas dengan teknologi. Yang penting kita kontrol aja dah ya. Kita kontrol bagaimana caranya ini anak nggak terlalu juga dengan teknologi ya. Dan juga nggak jauh dengan guru agama ya. Artinya ada pembimbing, ada yang ngarahin, jangan main dilepas aja megang-megang handphone. Jadi memang tidak bisa terpisahkan juga nggak bisa susah, nggak bisa dipisahkan juga karena udah zaman tiap berubah. Zaman tiap itu berubah. Tinggal kontrolnya aja ya. Kontrolnya aja. Itu menjadi ujian lagi kan buat kita. Menjadi medan ujian lagi buat kita, menjadi ladang pahala lagi buat kita kalau kita bisa ngontrol anak-anak kita. Iya, benar. Iya. Ya memang secara ininya kalau saya lihat Ustadz, orang dulu mendidik anaknya sangat beda dengan kita mendidik anak zaman sekarang. Beda. Lebih berat kalau saya rasa sekarang. Karena dengan adanya teknologi tadi udah masuk ke rumah kita kan. Bentuk segala macam kejahatan apa. Tadinya masih di luar. Anak-anak itu bisa mendapatkan hal itu di luar. Kalau sekarang di kamar dia bisa dapat semuanya ya kan. Tinggal download macam-macam itu. Ya, yang lebih kacau lagi ketika sekarang ditanya beberapa anak kecil itu ditanya, nggak usah bicara tentang pahlawan Islam lah ya, kita bicara tentang pahlawan nasional aja. Mereka nggak tahu nama-namanya. Iya, tapi ketika ditanya siapa tokoh Free Fire, disebut ini, masya Allah. Ketika ditanya nabinya nggak tahu ya? Nggak tahu. Jangankan cerita agama lah bang, ini cerita pahlawan nasional loh. Yang sering sekolah di sekolah kan udah nauzubillah kan gitu ya. Artinya memang kita harus pandai bersikap ya, kontrol bersikap. Karena memang baginda Rasul udah mengabarkan dalam hadis-hadisnya. Nanti zaman tuh berubah, banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat. Yaitu kita harus kuat-kuat memegang akidah kita, harus nawal jamaah dengan gigi geraham kata baginda Rasul. Ilmu agama. Ya pelan-pelan belajar bareng-bareng ya. Pelan-pelan belajar, pelan-pelan. Ya, silakan Ustaz. Lanjutkan. Oh, boleh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini rame, ada Pak Ustadz juga, ada abang-abang semua lah. Ya, gue mau nanya nih. Kebetulan ini udah sekitar beberapa hari lah, mungkin udah semingguan lebih. Ada sedikit yang agak nggak puas di kebetulan kan gua dibilang seniman lah, dibilang Kang Amir apa kayak kegiatan gua di musik suka bikin lagu tuh Pak Ustadz. Jadi gini loh, ada di lagu gua itu gua kasih judul Mama, dan itu lagu itu udah lama banget, sekitar 3 tahun lebih lah itu bikin lagu itu. Kemudian karena sekarang udah zaman YouTube, gua kirim tuh ke YouTube. Ketika selama itu fun aja, nggak ada yang ini. Kebetulan baru beberapa hari ini ada seseorang yang komplain lah. Pokoknya gini, lagu itu dengan berjudul Mama, tapi di lirik gua ambil dua itu ya, dua lirik. Contohnya gini, Mama kau adalah curahan segala rasa. Nah yang kedua ini nih yang bikin masalah. Jadi ada kata-kata Mama kau adalah Tuhan yang nyata. Nah itu yang pengen gue tanyain sama Pak Ustadz. Nah maksudnya mungkin Pak Ustadz lebih detail.
itu diperbolehkan apa enggak kata-kata seperti itu. Terus kalau tahu emang diperbolehkan, mungkin biar lebih itu apa ada hadisnya, apa ada itunya gimana gitu. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, jadi Ustaz, intinya apakah Musik tentang musik. bukan musik, ini artinya gini. Ketika dia Lagu. mengkultuskan ibu seperti Tuhan yang nyata. Nah, kan di situ tuh. Orang tua lah intinya. Orang tua itu adalah Tuhan yang nyata. Apakah itu melanggar syariat, salah atau bagaimana, Ustaz? Pertama musik ya. Ya. Iya, pertama kita bahas musik dulu ya. Ya. Musik itu terjadi ikhtilaful para alim ulama. Terjadi perbedaan pendapat para alim ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang mengubahkan. Contoh musik-musik yang diharamkan itu musik-musik lantunan yang melalaikan mengingat Allah lah, itu haram hukumnya ya. Musik. Tapi ada ulama yang membolehkan, contohnya siapa? Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu boleh. Musik-musik yang menggugah kita lebih cinta kepada Allah ya. Musik-musik yang mengingatkan kita dalam konteks seni atau apa ya. Lah tadi lirik tadi ada kata-kata apa Bang? Maaf. Intinya gini, di lirik itu kau itu kan orang tua, mama lah, mama atau orang tua lah. Kau adalah Tuhan yang nyata gitu. Apakah itu Liriknya kayak gitu. Liriknya gitu. Ya mohon maaf, bukannya saya ngelarang atau bukannya saya apa. Ya kalau bisa jangan dah ya. Jangan, atau diganti aja liriknya. Kalau malaikat masih bisa masih. Kita kan di sini kan kalau Islam menyebut Tuhan itu Allah. Nah, ini kan Tuhan. Nah, maksudnya konteks Tuhan itu Tuhan yang nyata seperti apa gitu. Tuhan ini kan kita kan Allah kan ya. Berarti kan kalau Tuhan kan universal. Anggaplah di luar Islam tuh mereka bilang Tuhan. Tapi kalau kita lebih abdulnya tuh Muslim Allah. Nah, Tapi maksudnya Allah itu konteksnya gimana itu? Potong lagi. Masalahnya gue juga nggak mungkin bikin lagu asal cek gitu aja kan. Kata-kata seperti itu pernah gue dengar dulu dari orang tua gue sendiri. Gitu. Jadi kita ibarat apa sih? Ya, orang tua ya emang Tuhan yang nyata lah. Bukan yang tiba-tiba beberapa hari ini bahkan sekelas Bang Iwan pun pernah gue denger deh ngomong begitu. Waktu konser di Indosiar. Waktu dia mau nyanyi lagu Ibu, dia bilang Ibu itu ya Tuhan yang nyata, Tuhan yang kelihatan gitu. Itu seperti makanya gimana? Gini Bang ya, masalah lirik itu ya. Itu kan ciptaan kita umpama, ciptaan kita. Lirik itu kan ciptaan kita. Mama itu Tuhan yang nyata. Itu kan persepsi kita, cara pandang kita, pendapat kita. Khawatir yang menanggapi, yang mendengar ini orang lain karena kita beda-beda pendapat. Dia mengartikannya seperti apa, yang lain mengartikannya seperti apa. Memang kata Tuhan itu kan umum, ilahun misalnya Tuhan. Tapi udah kalau kemasukan alif lam Allah, sebenar-benarnya Tuhan, yang hak cuma Allah. Laisa kamislihi syai'un, nggak ada setara, nggak bisa disamakan, nggak ada sekufu, nggak ada sepadan. Yang namanya Tuhan tetap Allah. Nah itu persepsi dalam agama. Lah kalau kita nyiptain lirik seperti itu lewat cara pandang kita, boleh memang baik, boleh karena memang ibu orang tua kita yang mengayomi kita, yang ngurus kita. Tapi kalau orang lain yang mandang, orang lain yang menyikapi, khawatir aja jadi problem, jadi masalah. Lebih baik kita hati-hati, ihtiyat, diganti aja ya. Lebih baik itu diganti aja. Karena yang namanya Tuhan tetap Allah. Laisa kamislihi syai'un, nggak ada yang setara dengan Allah. Walaupun ibu sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah buat kita, tetap ibu, bukan Tuhan. Ya, itu Bang. Ya, mohon maaf ya. Ya gimana? Agak puas ya Bang Rio ya? Mungkin kayak gini ya, berpandangan aja ya. Maksudnya ibu itu dibilang Tuhan yang nyata. Mungkin cara mendidik anak, jadi timbullah seorang musisi berpikir, oh ini
seperti apa gitu. Artinya mereka lebih liar lagi cara-cara pandangnya. Artinya cuma konteks aja ya kayaknya ya. Cuman Pandangan kebetulan aja ya. juga Bener. gua nggak asal Iya itu ngerti. dong. Ah. Gua juga kan pernah dengar ya orang, bahkan itu dari orang tua gua sendiri dulu sering ngomong tuh, nih orang tua lu tuh ya Tuhan yang nyata nih yang kelihatan, yang harus disembah, yang benar-benar kelihatan. Iya, sekarang saya tanya abang. Ketika itu abang berpikir, oh Tuhan ibu ini Tuhan yang nyata. Abang berpikir apa saat itu tentang ibu? Ya Artinya intinya gini loh, kita benar-benar pengen apa, memang benar orang tua tuh pengen memuliakan aja. Iya. Derajat orang tua Ah, ya, benar-benar. itu, seperti itu. Bukan lebih dari, nggak mungkin. Iya, itu kan makna apa? Tekstualnya, ada kontekstualnya ya. Itu kan pendapat kita. Khawatir yang denger nih kan banyak. Khawatir aja dia menyikapinya beda gitu, Bang. Yang namanya makhluk ya makhluk, yang namanya Tuhan ya Tuhan, cuma Allah. Adapun kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh ibu kita, dasarnya memang dari Tuhan. Iya, pokoknya semua kebaikan, kebenaran itu sumbernya dari Tuhan, dari Allah. Ya persepsi kita kalau ibu itu memang derajatnya mulia, tidak bakal mungkin menyamai seperti Tuhan. Ya tetap nggak boleh disembah, tetap nggak boleh biasa gitu, sama gitu. Maksudnya ini kan kita ini kan apa, kebebasan berpikir, kebebasan mengarang lagu, kebebasan berinspirasi ya kan, kebebasan berkreativitas ya boleh silakan, tapi itu kan dalam tekstual aja tentang apa, Tuhan, derajat manusia ini apa, derajat orang tua ini tinggi, laksana Tuhan lah, khawatirnya aja yang menyikapinya beda gitu. Kok disama-samain sama Tuhan sih? Enggak kan, maksudnya kita kan nggak begitu. Maksud seorang musisi nggak begitu, cuma bahasa kiasan, bahasa apa ya, bahasa kiasan. Ya lebih baik lagi kita sederhanakan aja, apa malaikat atau apa yang sama-sama makhluk, jangan menyamakan dengan Tuhan. Ya gitu aja Bang ya, maaf ya. Ya kalau abang ini itu masukan aja, cuma ini aja. Kalau abang itu nggak apa-apa ya, khawatir aja, hati-hati aja. Yang pengen gue tanyain ini, maksudnya bener-bener menyalahi syariat apa enggak? Itu kan? Iya. Secara kalau ya saya sekarang saya berpandangan untuk Tuhan gitu. Tuhan ini kan kita kan universal, artinya lebih jelas lagi tuh Tuhan itu. Tapi kita nggak ngeliat Allahnya ya. Allah lebih inilah mungkin. Ini kita pengertian Tuhan aja. Iya tetap. Dan nyata. Kita garis bawah ya. Nyata ya. Itu kan di belakangnya bukan yang Tuhan itu seperti apa sih? Tuhan yang nyata gitu kan gitu. Nah, gitu maksudnya. Tuhan itu kayak gimana sih? Berwujud. Artinya gitu kan. Cuman kita konteks Tuhan aja nih. Kenapa bisa dipakai? Ya kan? Konteks Tuhan aja. Jadi ini kalau bicara tentang ketuhanan, lain lagi ilmunya. Namanya ilmu tauhid. Nanti kita bahas pelan-pelan. Insyaallah. Bahas. Berarti beda ya konteks sama. Ya, bisa aja kita bahas, bisa. Jadi Tuhan itu apa? Ya Tuhan itu pencipta, wujud yang ada, yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, sebelum kata ada itu ada. Itu Tuhan, Allah yang hak ya, Tuhan. Jadi artinya memang lebih baik apa yang kita, dan Tuhan pun menyaksikan kita. Ya betul sih, orang yang kapan itu juga ngomong seperti itu, bilang takutnya ada yang begini. Iya. Ini kan coba jelasin juga gini kok. Nah mungkin gue juga. Iya. Ya maksudnya Bang Dul kan gini, Tuhan itu kan universal, ya, masih umum. Dan itu ya bener, emang bener. bahkan gue yang bikin gue berani itu karena Tuhan yang nyata loh, Tuhan yang nyata, bukan kalau yang itu kan nggak kelihatan dong, itu udah yang maha segala maha. Ya sekarang kan kalau kita ingat Tuhan, Pancasila aja ada satu ketuhanan yang Maha Esa. Memang untuk ini, kalau ini kenapa dikit di Indonesia banyak agama macam-macam.
kalau misalkan di Indonesia Pancasila itu dibilang tuh Allah, mungkin nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak, ya artinya gitu kan, karena nasional kan. Nah, itu maksud saya pengertian Tuhan ini untuk yang lebih ininya apa gitu? Lebih spesifik. Iya. Tuhan itu ya, yang Tuhan itu kan umum. Tuhan itu Tuhan itu umum. Ya. Makanya Ketika disebut Tuhan. ketika udah masuk alif lam Allah, Itu itu udah. baru Tuhan yang khusus. Iya. Khusus Allah baru Tuhan kita. Mengenai orang yang menganggap daripada selain Allah Tuhan, yaitu Tuhannya dia. Ya, berarti Ya, kita nggak boleh menghina, nggak boleh mencaci, nggak boleh. Ya, Tuhan kita ya Allah yang menurut keimanan kita. Jadi makna Tuhan ini kan masih luas. Nah itu yang melahirkan Bang Rio menciptakan lirik seperti itu karena memahami makna Tuhan itu luas. Ini kan persepsinya Bang Rio, khawatir yang nilai yang dengan orang lain itu doang maksud saya. Ya kalau memang Bang Rio mau begitu terus ya nggak apa-apa, silakan. Karena memahami makna Tuhan luas. Itu orang yang berpikiran jauh ke depan, yang berpikiran. Tapi kalau yang agak-agak ekstrim, wah ini nggak bener nih, kan bisa begitu. Iya. Itu yang saya takutin. Ihtiyat, hati-hati. Itu yang ekstrim. Yang ekstrim nih, nggak pakai dikaji dulu gitu. Ya. Jadi mana Tuhan itu luas. Ya. Bisa siapa aja yang mengaku Tuhan. Bahkan Firaun pernah ngaku Tuhan. Ya, Namrud pernah ngaku Tuhan. Ya kan. Bahkan berharap bisa dijadikan Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan adalah Allah Rabbul Jalil, ya gitu. Bener gitu Bang. Jadi kalau kata gua mah ya, alangkah baiknya supaya tidak ada pro dan kontra, karena kan suatu saat enggak maksud gua gini. Ngupas. Gua maksud gua gini loh. Karena kan kalau untuk pribadi ya bagi gua wajar-wajar aja kalau gua ya. Tapi kalau untuk diumbar lagu-lagu itu ke masyarakat, ngerinya pro dan kontra akan terjadi. Itu kalau gua ya, kalau pendapat gua. Tapi lebih baik lagi, makanya Rio ngomong begitu, namanya dia nanya, wajar. Dan kalau gua sih alangkah baiknya sebagai Rio musisi kalau bisa ya diganti pun nggak apa-apa. Karena emang Tuhan itu ngerinya banyak yang berpikirnya bermacam-macam. Itu doang. Insya Allah kita nggak tahu, Allah walam. Siapa tahu Rio itu ngeluarin lagu dan diganti sayanya bisa meledak, kita Allah walam. Kita nggak tahu, brother. Rezeki orang. Yang nggak ada masalah ini. Itu doang. Iya. Nah itu daripada nanti suatu saat jadi masalah. mungkin tadi kan Rio bilang Tuhan itu akhirnya ibu itu kan dibilang memuliakan seorang ibu. Ya loh. Nah itu. Dia mungkin jadi dikesituin gitu. Jadi dia berpikir seperti itu. Kayaknya kayak gitu ya Bang Ria. Ya. Mungkin. Iya. Ya artinya ini bukan perdebatan. Iya bukan perdebatan. Iya memang kan ya namanya seni, orang yang bergerak di bidang seni itu kan luas ya, kreativitasnya, inovasinya kan luas ya. Kita memahami dengan seni juga harusnya ya, tapi kalau kita memahami dengan seni gitu ya, kita khawatir aja ya. Kalau memang lanjut itu nggak apa-apa Bang Rio, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam konteks seni aja, yang penting niatnya aja deh ya, niatnya. Cuman yang masih belum puas itu doang, membuatnya itu menyalahi syariat enggak, dan itu membuatnya minimal paling enggak kan ada hadisnya kayak apa kan. Enggak apa-apa kok seperti itu maksudnya. Kalau itu dari gitu. Ya kalau niatnya untuk benar-benar menyamakan dengan Tuhan Allah ya menyalahi syariat, menyalahi. Tapi kalau niat kita cuma seni sebatas mengagungkan seorang ibu ya kagak. Ya. Itu tadi laisa kamitslihi syai'un, Allah nggak ada serupa dengan sesuatu. Cuman itu memuliakan dan Memuliakan ya nggak apa-apa. Gimana gitu kan terhadap orang tua. Iya. Itu Bang ya. Nggak masalah sih. Karena kan kata-kata itu terakhir dari saking mengagungannya ya begitu, kelokur sendiri dan kayak gue mengagungkan tadinya idola gue Bang Iwan, cuma kan
Gue akhirnya berpikir lagi, dah idola gue pasti ya insya Allah gue ya Nabi Muhammad idola gue. Iya nggak istilahnya kan itu dulu. Iya. Akhirnya kan gue juga belajar juga. Oh nggak taunya yang utama ya Nabi Muhammad. Oke, artinya cerita pertanyaan dari Bang Rio sedikit banyaknya sudah bisa terjawab ya. Tinggal nanti Bang Rio sendiri menyikapinya seperti apa ya. Ya, kan gitu ya. Oke, Ustaz, lanjut kajian Ustaz. Udah Bang, ya gitu ya. Ya artinya gitu Bang ya. Ya seni itu baiklah ya. Yang penting kita nggak melenceng sampai jauh. Kalau cuma sebatas niat untuk memuliakan seorang ibu ya nggak apa-apa Bang ya. Karena ada di kitab Soal Mutawfik tuh bab-bab orang yang murtad ya, tentang ya sujud di bawah manusia, sujud kepada berhala, itu macam-macam. Terus mencaci masa, mencaci waktu segala macam ya. Meniadakan malaikat, macam-macam banyak itu. Nanti insya Allah makanya kita di bab tauhid itu ada ketemu ya. Nah itu jawaban yang ya kita cuma sharing aja ya, sharing enggak Ya ada pertanyaan lagi? ada perdebatan. Silakan Ustaz. Yuk. Ada. Lanjut. Jadi tegang begini ya. Agak tegang. Kalau gue mah cincai litause. Kayak gini mah cuma ladem aja der. Ya nggak apa-apa ya. Ini cuma sharing aja ya. Terus ya dikit lagi ya. Wakila fi qaulihi ta'ala, dan dikatakan di dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak mengetahui oleh jiwa ma akan perkara ukhfi yang sembunyikan atau yang disamarkan lahum bagi nafsun jiwa min qurrati a'yunin dari penyujuk mata jazaa'an bima kanu ya'malun dari karena balasan dengan perkara kanu yang ada oleh nafsun ya'malun yang pada melakukan oleh nafsun. Kila dikatakan kana amaluhum asyama, ada amal-amal mereka asyama itu puasa. Jadi ganjaran, penyujuk mata, jaza, balasan itu nggak ada yang ketahuin. Yaitu ibadah berpuasa. Hanya Allah yang tahu tentang ibadah puasa itu pahalanya. Karena ibadah yang sir, ibadah yang rahasia. Li'annahu, karena bahwasanya Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Kemarin tuh Allah mengganjar, Allah menyukupkan, Allah menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar dengan ajrahum bighairi hisabin, dengan ganjaran yang tanpa hisab, nggak ada tanpa hitungan, nggak ada hitungan sama sekali tentang orang-orang yang sabar di dalam berpuasa, dalam ibadah. Fa yufragu li shaimi jazaohu ifragan wa yujafa jizafan fala yadkhulu tahta wahmin wa takdirin. Maka dituangkan kepada orang yang berpuasa jazauhu ifragon, oleh balasannya orang yang puasa soim akan tuangan yujazafa jizafan, dilimpahkan tuangan pahala itu dengan limpahan yang sebanyak-banyaknya. Fala yadkhulu, maka tidak masuk tahta wahamin wa takdirin, oleh jaza itu ganjaran di bawah hitungan dan perkiraan. Udah nggak ada perkiraan, udah nggak ada hitungan tentang pahala orang yang berpuasa. Allah sendiri nanti yang mengganjar ya, karena puasa ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Alhamdulillah, saya kira sekian obrolan kita, sharing kita, kajian kita yang ringan ini. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang salah, perilaku akhlak yang salah, yang kurang berkenan, itu lahir dari kebodohan hati saya. Kebaikan dan kebenaran hanya dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, brother sister, alhamdulillah kajian kita hari ini sudah selesai kita dengarkan, dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bengkes semoga menjadi satu kebaikan untuk kami dan untuk kalian semua yang berada di mana saja. Akhir kalam, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian brother sister semua selama mengikuti konten kita di bulan Ramadan ini, dan saya juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan saya, karena sesuatu yang tidak baik itu berasal dari saya dan sesuatu yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami segenap kru Oi Rock and Roll Ngajiu dan para senior Oi di Jakarta Utara mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga saja kita kembali ke fitrah. Amin. Salam Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi